Ya, baik teman-teman pejuang NIP, bertemu kembali. Pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa soal tes inteligensia umum, yaitu matematika dasar. Mudah-mudahan teman-teman tetap semangat untuk mempersiapkan diri menghadapi CPNS tahun 2021 ini. Teman-teman, kita langsung ke soal yang pertama. Kita mempunyai persamaan yaitu 4/7 ditambah 3/7 tambah 3/6 ditambah 6/6 ditambah 2,5. Ya. Jadi alternatif jawabannya adalah 2, 3, 4, 5, dan 6. Bagaimana cara penyelesaiannya? Ya, cara penyelesaiannya adalah jumlahkan dahulu penyebut yang sama. Jadi penyebut yang sama itu adalah 7 dan 7. Karena dalam penjumlahan bilangan pecahan, itu penyebutnya harus sama terlebih dahulu. Sehingga persamaannya menjadi 7/4 ditambah 3/7, kita tambahkan 4 ditambah 3 sama dengan 7/7, jadi hasilnya 1. Jadi 4 ditambah 3 hasilnya 7. Kemudian yang berikutnya 3/6 ditambah 6/6 sama dengan 9/6. 9/6 hasilnya adalah 1,5. Kemudian 2,5. 2,5 sama dengan 2 dikali 5. Jadi kita jadikan ini bilangan yang sejenis ya. Sehingga kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 5 ya. 1 ditambah 1,5 ditambah 2,5 sama dengan 5. Jadi gampang sekali ya teman-teman. Kita lanjut ke soal yang kedua. Kita punya persamaan 4/5 dikali 3/4, kemudian dikalikan 1/3 ditambah 7/8, sama dengan berapa? Ya, bagaimana cara penyelesaiannya? Cara penyelesaiannya adalah jumlahkan dulu bilangan yang ada di dalam kurung. Jadi 1/3 ditambah 7/8. Jadi pembahasannya kurang lebih seperti ini. Jadi 1 ditambah 3 ditambah 7/8 sama dengan 8 ditambah 21/24. Ini artinya bahwa dalam operasi penjumlahan, penyebutnya harus sama. Jadi 3 dikali 8 sama dengan 24. 3 dikali 8 berarti 1 juga dikali 8. Sehingga hasilnya 1. 8 dikali 3, 24. 7 juga dikali 3, 21. 8 ditambah 21 sama dengan 29. Sehingga hasilnya 29/24 sama dengan 1,208. Nah, kemudian baru kita lanjutkan ke operasi perkalian. Nah, kalau operasi perkalian tidak perlu disamakan penyebutnya terlebih dahulu. Jadi tinggal 4 dikali 3, kemudian 5 dikali 4. Nah, kebetulan ini angkanya sama, jadi bisa kita coret ya teman-teman. Ini 4 dibagi 4 hasilnya 1, kemudian ini dibagi 4 hasilnya 1. Sehingga 1 dikali 3 sama dengan 3, kemudian 5 dikali 1 sama dengan 5. Jadi 3/5 sama dengan 0,6. Kemudian ini artinya dikalikan. 1,208 dikali 0,6 sama dengan 0,7248. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Kita lanjutkan teman-teman ya ke soal yang ketiga. Urutkan pecahan 1,25, 42%, 5/8, dan 1/2/5 dari yang terbesar. Ya. Triknya atau caranya adalah tentu kita samakan ya. Di sini ada desimal, di sini ada persen, kemudian ini pecahan biasa, ini pecahan campuran. Nah, kita mungkin bisa menjadikan semua angka-angka ini menjadi bilangan desimal, yaitu 1,25.
Kemudian kita cari 5/8. 5/8 itu hasilnya adalah 0,625. Bagaimana caranya ini 5 dibagi 8? Kalau teman-teman ada yang masih bingung ya, dengan korogapit coba kita buktikan ya bahwa 5 5/8, ini bagi teman-teman yang lupa korogapit. 5 dibagi 8 nggak bisa, ini tambahin 0. Kemudian di sini 0, kemudian mendapat 6 ya. 6 kali 8, 48. Kemudian sisanya 2. 2 dibagi 8 nggak bisa, jadi 20. 20 bagi 8 dapatnya 2 ya. 2 kali 8 dapatnya 16. Ini khusus teman-teman yang terkendala di korogapit ya, karena pengalaman ada beberapa kawan yang juga masih bingung korogapit. Kemudian 20 dikurang 16 hasilnya adalah 4. Ya. 4 dibagi 8 nggak bisa, tambah 0. Kemudian 40 dibagi 8 hasilnya adalah 5. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi 5/8 artinya 5 dibagi 8. Hasilnya adalah ini. Kemudian yang berikutnya 1/2/5. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini teman-teman dijadikan dulu pecahan biasa. Caranya gimana? 5 kali 1 sama dengan 5 ditambah 2 sama dengan 7. Berarti nilainya adalah 7/5. Apa arti 7/5? Artinya adalah 7 dibagi 5. Jadi ini artinya adalah 7. Ini sekali lagi bagi teman-teman yang masih agak bermasalah dengan pecahan. Jadi 7 dibagi 5, 1. 1 kali 5 adalah 5. Kemudian kita kurangkan. Ini dapatnya 2. 2 bagi 5 nggak bisa, tambah 0. Kemudian di sini koma. Kenapa kok koma teman-teman? Karena kita nambah 0, berarti ini nambah koma. 20 bagi 5 adalah 4. Ya, jadi 1/2/5 itu sama dengan 7/5 dan hasilnya adalah 4. Kemudian yang terakhir teman-teman, 42%. Apa arti 42%? Arti 42% ini adalah 42/100 ya teman-teman ya. Nah, ini sekali lagi bagi teman-teman yang sudah lancar, silahkan dilewati. Tapi ini bagi teman-teman yang masih bingung, saya coba untuk menjelaskannya. Ya, karena kondisi kita kan tidak sama ya teman-teman ya. Ada yang masih bingung. Ini artinya 42/100, sorry ya, sebelah sini saja. Ini nilainya adalah 42 ya, per 100. Artinya 42/100 itu sama saja dengan 0,42. Ya, di sini kita sudah dapat 1,25, 0,625, 1,4. Sekarang tinggal kita bandingkan ya teman-teman ya. Tinggal kita bandingkan yang mana yang lebih besar. Jelas yang lebih besar adalah yang mana teman-teman? Ya. Ini ya 1,25, kemudian 1,4. Berarti yang besar itu adalah 1,25, kemudian 1/2/5, ya,
1/2/5. Kemudian yang besar lagi adalah 0,625, 8,5, 5,8 ya maaf, baru 42%. Jadi jawaban yang benar adalah C. Ini maaf ya, ini 1/2/5. Nah, ini yang benar adalah 1/2/5, bukan 1,25 ya maksudnya. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kita punya angka 88621 dikurangi 88521 dibagi 100 dikali akar 625. Nah, caranya kita operasikan dulu yang di dalam kurung. Oke, bagaimana caranya? Ya, teman-teman, ini merupakan angka cantik ya. Ini sama kebetulan, 88 ya. Jadi kita coret aja. Kita coret. Kemudian ini sama juga. Kita coret, kita coret. Artinya di sini nilainya ada 600. Ini juga adalah 600. Ini artinya 500. Jadi 600 kurang 500 berarti nilainya adalah 100. Ya, teman-teman. 100 bagi 100 berarti nilainya adalah 1. Nah, tinggal kita mencari sekarang nilai dari akar 625. Nah, bagaimana caranya? Nah, mungkin ada teman-teman juga yang masih bingung ya cara untuk mencari akar pangkat 2. Ya. Kalau kita lihat di sini 88621 dikurangi 88521 sama dengan 100. 100 bagi 100 hasilnya 1. Nah, 625 itu adalah akar kuadrat dari 25. Sehingga jawabannya adalah A, 25. Nah, bagaimana cara mencari akar? Nah, teman-teman ya, caranya adalah kita... Nah, sekali lagi nih bagi teman-teman yang masih bingung. Kalau akar pangkat 2 kita hitung dari belakang ya, 5, 2. Kemudian kita bagi 2. Nah, puluhannya adalah 6. Nah, 6 ini kita lihat bahwa 1 kuadrat hasilnya 1, 2 kuadrat hasilnya 4, 3 kuadrat hasilnya 9. Nah, pertanyaannya adalah akar pangkat berapa yang nilainya 6? Nah, di sini nggak ada. Atau di bawahnya, nah berarti ini 2. Sehingga nilainya di sini adalah 2. Nah, 2 ini 25 ini ya. Nih, 2. 2 ini dari mana? Dari 2 kuadrat. Karena 2 kuadrat itu hasilnya 4. Dan tidak lebih dari 6. Karena kalau 3 kuadrat itu 9. Nah, dalam aturan akar pangkat 2, apabila satuannya ini ya teman-teman ya, apabila satuannya itu 5, maka tidak perlu dicari, otomatis 5. Jika satuannya 0, tidak usah dicari, otomatis 0. Nah, itu angka cantik ya. Jadi, kalau teman-teman nanti mendapat akar pangkat 2, satuannya yang paling belakang ini adalah 5, tidak perlu dicari, berarti 5, sehingga di hasilnya 25. Di sini misalnya 620, maka tidak perlu dicari. Akar pangkatnya, satuannya adalah juga 0. Nah, kemudian saya ingin membahas lagi ya, satu lagi. Kalau misalnya kita memiliki angka ini, nah berapakah? Oh maaf ya, 1, 2. Nah di sini berapakah akar pangkat dari 1296? Nah kita lihat. Nah puluhannya adalah berarti 12, teman-teman ya. Nah kita lihat atau kita cocokkan di sini. Akar pangkat berapa yang nilainya 12 atau di bawahnya? Jawabannya adalah 3. Berarti di sini puluhannya adalah 3. 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 2 itu hasilnya adalah 9. 9
9 ya teman-teman, ini kita kurangkan. 12 dikurangi 9, hasilnya adalah berapa teman-teman? 3 ya. 3. Nah, kebetulan ini sama ya, akar pangkat 3. Kemudian ini 3 berarti sama. Nah, kemudian kita mencari satuannya. 6. Nah, kita cari akar pangkat berapa yang ujungnya 6? Akar pangkat 4. Itu hasilnya adalah 16 ya. Kemudian akar pangkat 6 ya. Itu nilainya 6 ya, 36. Berarti akar pangkat 2 dari 1262 ini adalah 3. Nah, tinggal satuannya 4 atau 6. Nah, karena ini kebetulan sama. Nah, ini harus kita hitung ya. Yang benar adalah jawabannya 6. Karena 36 ya, kalau 34 dikali 34 tidak tepat ya. Jadi 36 dikali 36 adalah 1296. Nah, itu cara untuk mencari akar pangkat 2. Kita lanjut teman-teman. Pak Budi pergi ke kota A yang berjarak 240 km dengan menghabiskan 32 liter bensin. Berapakah bensin yang dihabiskannya jika ia pergi ke kota B yang berjarak 2,5 jarak kota A? Ya teman-teman, sebelum lanjut ya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan di subscribe, like, dan bunyikan loncengnya sehingga ya saya akan lebih semangat ya untuk membuat video-video yang tentunya harapannya adalah berguna bagi kita bersama. Kembali ke soal ya teman-teman. Kita harus berpikir, ini apakah perbandingan senilai atau berbalik nilai. Pak Budi pergi ke kota A yang berjarak 240 km. Dia menghabiskan 32 liter bensin. Berapakah bensin yang dihabiskannya jika ia pergi ke kota B yang berjarak 2,5 jarak kota A? Berarti jaraknya kan 2,5 kali dari 240. Bensinnya tentu akan tambah banyak, berarti ini adalah perbandingan senilai. Ini alternatif jawabannya ya, 75, 80, 85, 90, dan 95 teman-teman. Caranya bagaimana? Ya, pembahasannya. Kalau perbandingan senilai, kita kumpulkan ya, 32 liter itu bisa menempuh 240 km. Nah, berapa liter dihabiskan jika Pak Budi menempuh 240 km dikali 2,5? Karena 2,5 kali dari kota A. 32 liter sama dengan 240 km per 600. 600 ini berarti 600 km. Berapa nilai X? Nah, ini kita kali silang. Kita sekali silang ya teman-teman. Ya. Ini kita kali silang. 240 km dikali X. Nilainya adalah 240 X. 32 kali 600. 32 kali 600. Sama dengan 19.200. Kemudian berapa nilai X? Nilai X adalah 19.200 per 240. X sama dengan 80. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Nah teman-teman, bagaimana kita mengingat atau membedakan antara perbandingan senilai dengan berbalik nilai? Nah kalau berbalik nilai, itu adalah jika yang satu bertambah, yang satu justru berkurang. Kalau yang satu berkurang, yang satu justru bertambah. Contoh soalnya adalah Pak Budi bisa mengerjakan suatu pekerjaan dikerjakan dalam waktu 25 hari, seorang diri. Kemudian, jika pekerjaan itu dikerjakan 2 orang, maka akan selesai dalam berapa hari. Nah, itu tentu adalah perbandingan berbalik nilai.
Oke, nanti kita bahas di soal-soal yang lain ya teman-teman. Kita masuk ke soal berikutnya, yaitu soal terakhir. X sama dengan hasil kali dua bilangan prima antara 2 dan 6 dibagi 2. Dan Y sama dengan 6X min 20 sama dengan 2X ditambah 8 ya. Nilai X terhadap Y adalah. Nah, teman-teman ya, dalam kisi-kisi CPNS ada soal perbandingan kuantitatif. Jadi, kurang lebih soalnya adalah ini. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Ya, teman-teman, jawabannya adalah X lebih besar dari Y. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Oke, kita cari ya, teman-teman. Di sini, nilai hasil kali dua bilangan prima, ya, hasil kali dua bilangan prima antara 2 dan 6. Apa itu bilangan prima? Nah, teman-teman, bilangan prima adalah bilangan yang habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi, habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi, bilangan prima itu ada 1, ada 3, ada 5, kemudian ada 7 ya, teman-teman ya. Kemudian ada 11, kemudian ada 13, dan seterusnya. Nah, bilangan prima itu bilangan yang habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh 1, ya habis dibagi 1 dan 1. 3, 3 habis dibagi 1 bisa dibagi 1 dan 3, hanya itu. Beda dengan 2 ya, 2 itu bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, dan dia masih ada hasilnya. Nah, di soal di sini adalah X sama dengan hasil kali dua bilangan prima antara 2 dan 6 dibagi 2. Jadi bilangan prima antara 2 dan 6 berarti 3 dan 5. 3 dan 5 berarti dikali. Ini hasilnya berarti 15 ya teman-teman. 15. Kemudian dibagi 2. 15 dibagi 2. Ya, itu gampang sekali. Hasilnya adalah 7,5. Ya. Jadi nilai X itu sama dengan 7,5. Nah, kita masih punya PR ya, menyelesaikan persamaan ini. Jadi Y itu sama dengan 6X. 6X ya teman-teman, dikurangi 20 sama dengan 2X ditambah ya, ditambah 8. Ya teman-teman, ini 20 ya, jadi 20. Nah, caranya gimana? Nah, ini pindah ruas ya, jadi sehingga hasilnya adalah 6X. Sorry ya, 6X. Kemudian 2X-nya pindah ruas, pindah ke kiri ya. Ini tandanya 2X berarti plus, pindah menjadi min. Min 2X. Sama dengan, nah 20 pindah ruas. Min 20 pindah ke kanan ya. Berarti ini adalah 8 ditambah 20 ya teman-teman ya. 6X min 2X sama dengan 4X. Ya, sama dengan 8 tambah 20, berarti 28. Berapa nilai X? Berarti X itu sama dengan 28
dibagi 4 sama dengan 7 ya teman-teman. Ya, jadi nilai Y itu Y, ya di sini aja ya, ini Y sama dengan 7. Nah, jika dibandingkan berarti nilai X ini lebih besar daripada Y. Jadi jawabannya adalah A. Jadi baik teman-teman, demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Tetap semangat teman-teman, jangan pernah putus asa, apapun yang terjadi terus dan terus berjuang ya sampai menghasilkan apa yang teman-teman cita-citakan. Jika teman-teman mulai kendor, bayangkanlah wajah dari teman-teman atau saudara-saudara, orang-orang yang dikasihi, yang tentunya sangat mengharapkan keberhasilan kita semua. Sampai jumpa teman-teman dan salam sukses.